yang hari ini kita bicarakan dengan kekaguman kita bagaimana hebatnya para mujahid di berbagai kelompok. Ada beberapa kelompok, bukan cuma Brigade Al-Qassam, ada Saroy Al-Quds, ada berbagai macam kelompok yang lain. Yang kita kagumi itu mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan Quran. Mereka adalah orang yang duduk bisa berbulan-bulan hanya dengan Qurannya. Saya ingin sampaikan dua analisa. Dua-duanya hadir dari tokoh di Palestina, dari ahli ilmu di Palestina. Yang satu sudah meninggal, sudah syahid, yang satu masih hidup. Yang satu sudah disebar banyak dan diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, dan ini sudah lama juga. Semua dua-duanya sudah lama, yaitu Syekh Ahmad Yasin, rahimahullah taala, yang merupakan pendiri Hamas, dan kita tahu anak-anak muda yang beliau bina hari ini tumbuh menjadi para mujahid yang luar biasa, ya kan? Hamas yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, kan? Dan antum lihat nanti kalau antum ketik Syekh Ahmad Yasin antum cari gambarnya bagaimana beliau ngajari Quran anak-anak kecil segala macam, itu yang beliau didik Quran, itulah yang kemudian jadi mujahid. Jadi begini, ini juga PR besar nih. Jadi kalau belajar Quran nggak jadi mujahid, itu PR satu, ya kan? Atau yang kedua, kalau ada orang belajar Quran, terus kemudian orang bilang, Mas belajar Quran mulu kapan jihadnya? Itu juga salah kepalanya itu. Ya? Yang hari ini kita bicarakan dengan kekaguman kita bagaimana hebatnya para mujahid di berbagai kelompok. Ada beberapa kelompok, bukan cuma Brigade Al-Qassam, ada Saroy Al-Quds, ada berbagai macam kelompok yang lain. Yang kita kagumi itu mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan Quran. Mereka adalah orang yang duduk bisa berbulan-bulan hanya dengan Qurannya. Oke, itu mereka tuh. Jadi Quran ini harus dipelajari untuk menghasilkan sesuatu yang benar. Yang kedua adalah bahwa inilah proses. Ya, makanya yang salah adalah tadi orang belajar Quran ternyata salah niat. Nah, itu salah itu. Atau orang belajar Quran tidak sesuai dengan akhlak Qurannya. Beberapa waktu lalu saya jumpa dengan salah satu ahli Al-Quran dari Yaman, dan ketika dialog saya ngobrol tentang bagaimana keadaan Yaman, Syekh, beliau mengatakan Yaman keadaannya masih menyedihkan, dan hanya tinggal beberapa kota saja yang tidak dirusak. Kemudian tapi saya bilang, bagaimana keadaan saudara kita di Yaman? Beliau mengatakan tapi ada perlawanan. Kemudian kalimat beliau menarik, yang melakukan perlawanan di lapangan adalah mereka-mereka yang belajar Quran tahun 80-an. Kalimatnya bagus banget. Gitu ya? Paham ya? Jadi paham hubungan Quran dengan jihad, itu seterusnya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Imam Ibnu Taimiyah itu menulis buku tipis tentang Fadlus Syam wa ahliha, tentang keutamaan Syam dan penduduk Syam. Itu diajarkan oleh beliau saat saat Syam itu memerlukan pertahanan karena waktu itu mau diserang oleh pasukan Mongol, dan pasukan negara kabur. Ya, pasukan negara kabur. Makanya begitulah Muslim ini hadir, dan itu atau lihat Palestina hari ini. Palestina bukan tidak ada pasukan negaranya loh. Ya, ini negara Palestina yang diakui, bukan tidak ada. Ya kan? Dan itu terjadi dulu zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau menulis buku tipis itu dan bahkan mendorong agar masyarakat Mesir masuk ke negeri Syam untuk ikut membela. Dan disebutkan dalam sejarah bahwa yang bertahan menjaga Syam ketika didatangi oleh pasukan Mongol adalah mereka-mereka yang ngaji kitab itu. Ya, jadi kalau ngajinya benar, murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ngaji siap jihad. Gitu. Baik, saudara rahmati Allah. Jadi kembali tadi, Syekh Ahmad Yasin, ini video sudah tersebar dan silahkan dicek sendiri. Beliau mengatakan bahwa Israel ini akan pergi 2027, akan hilang dari bumi Palestina 2027. Dan beliau ditanya apa analisanya, beliau mengatakan satu generasi itu 40 tahun. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari Al-Quran yang berhubungan dengan Palestina.
yaitu tentang 40 tahun tersesatnya masyarakat Bani Israel di Padang Sinai yang dibawa oleh Nabiullah Musa dan Nabi Harun dari Mesir. Begitu mereka dari Mesir, Allah selamatkan dari Fir'aun. Fir'aun bala tentaranya tenggelam di Laut Merah, kemudian mereka berhasil nyebrang Laut Merah, kemudian mereka masuk Padang Sinai, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum, masuklah kalian ke negeri yang dijanjikan untuk kalian, yaitu Palestina di depan sana. Tapi kemudian mereka menolak dengan mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kami tidak akan masuk ke sana karena di sana ada masyarakatnya kuat-kuat, galak-galak, kami enggak akan masuk sampai mereka keluar. Idhab anta wa rabbuka faqatila an innaha huna qa'idun. Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu sana, ya kan, perangi mereka, baru nanti kalau menang kabari kami akan masuk bersama. Kami tunggu di sini. Itu kurang ajarnya masyarakat Bani Israel, pada nabinya kurang ajar, apalagi pada selain nabinya. Maka kemudian Allah hukum mereka arba'ina sanata yatihuna fil ard, tersesat 40 tahun di Padang Sinai. Para ahli tafsir mengatakan bahwa 40 tahun tersesat itu mereka kalau pagi hari sampai menjelang matahari terbenam mereka jalan, kemudian matahari terbenam, kemudian besok mereka istirahat, besok pagi mereka bangun jalan lagi, tapi semua jejak itu sudah hilang. Jadi jalan lagi, begitu 40 tahun mereka tidak menemukan apa-apa. Muter-muter di Padang Sinai itu 40 tahun lamanya. Disebutkan oleh sejarah juga bahwa Nabiullah Musa, Nabi Harun meninggal di masa itu, pada hari di mana masyarakat Bani Israel dihukum 40 tahun. Nanti yang lahir adalah generasi baru yang dipimpin oleh Nabi yang baru, yaitu Nabi Yusha' bin Nun. Di dalam bahasa mereka Joshua, Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun adalah orang yang disebut di dalam surat Al-Kahfi, walaupun tidak disebut namanya, yang disebut bersama Musa alaihissalam dalam surat Al-Kahfi. Itu disebut pada ahli tafsir itu adalah Nabi Yusha' bin Nun, itu muridnya Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian nanti diangkat Allah jadi nabi dan memimpin masyarakat Bani Israel. Kemudian nanti Nabi Yusha' bin Nun lah yang berhasil membawa masyarakat Bani Israel masuk ke Palestina. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun tidak berhasil membawa masyarakatnya masuk ke Palestina. Yang berhasil adalah murid mereka, yaitu Yusha' bin Nun, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berhasil membawa masuk mereka. Nah, itu yang kemudian disimpulkan oleh Syekh Ahmad Yasin. Beliau mengatakan rahimahullah taala, kata beliau bahwa satu generasi itu 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi Musa, Nabi Harun sehebat itu tidak mampu menggerakkan masyarakat ini. Ini masyarakat nggak bisa digerakkan nih. Oke, perlu masyarakat baru. Berapa? 40 tahun disesatkan, mati satu persatu, datang generasi baru, datang pemimpin baru, kemudian bisa digerakkan di masyarakat baru itu. Maka masuklah mereka ke Palestina. Itu disimpulkan 40 tahun. Kemudian angkanya kemudian oleh beliau katakan, setelah itu kemudian beliau membuat pergerakan itu. Pergerakan yang kemudian dinamai dengan Hamas, dan kita tahu bahwa tahun 1987 ya kan, Hamas, kemudian kata beliau perlu 40 tahun. Karena tidaklah muslimin kehilangan Al-Quds, kiblat pertama muslimin, tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kecuali karena muslimin sedang ada di titik yang paling bawah. Dr. Tariq As-Suwaidan Hafizahullah Ta'ala, beliau juga seorang ahli sejarah yang banyak bicara tentang sejarah Islam, Masya Allah. Beliau mengatakan bahwa ini selalu menjadi tanda, kata beliau, selalu menjadi tanda muslimin itu ketika ada di posisi yang paling rendah, maka mereka kehilangan harta paling berharganya, yaitu kiblat pertamanya, Al-Quds. Makanya ketika muslimin kehilangan Al-Quds di masa yang nanti dibebaskannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka ketika muslimin kehilangan Al-Quds itu dan diambil oleh masyarakat salib itu, maka muslimin sedang ada di titik yang memang juga paling rendah. Maka kemudian tadi kata Syekh Ahmad Yasin, saya perlu 40 tahun dengan generasi ini sampai beliau meninggal. Dan begitulah perjuangan, orang tidak mesti harus menyaksikan hasilnya, tapi semua dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan.
insya Allah. Dan kemudian berjalanlah generasi. Jadi kalau 40 tahun dihitung maka itu 2027. Kemudian beliau mengatakan itulah kenapa kata beliau 2027. Jadi analisanya berawal dari Al-Quran Karim. Itu analisa Syekh Ahmad Yasin. Juga kita tahu seorang tokoh Palestina yang menghadirkan perlawanan hari ini. Murid-murid beliau adalah orang-orang yang ada di lapangan hari ini.